Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Wah, kayaknya lagi semali hari ini ya. Semangat, Ibu. Iya, Bu. Harus dong. Iya, Bu. Ya. Semangat, Bu. Oke. Iya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Sudah. Siap. Siap, Ibu. Oke, kalau Siap, sudah, Ibu. Sudah siap main. sekarang Ibu minta siapa yang mau pimpin doa? Nyoman, Bu. Oh ya, Saya, Bu. Nyoman aja. Aku aja. Oke, silakan Nyoman. Mari teman-teman kita berdoa menurut pilihan masing-masing. Semoga pelajaran ini berguna buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, masih semangat melakukan pembelajaran daring dari rumah? Bosan, Ibu. Ibu. Saya semangat. Oke, Ibu mau mengingatkan ya, di masa pandemi ini jangan lupa selalu jaga kesehatan, kemudian terapkan protokol COVID-19 tentang cuci tangan, kemudian jaga jarak dan selalu pakai masker. Apalagi kalau keluar rumah, itu harus. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Oh, Lilis ada? ada, Bu. Nyoman? Hadir, Bu. Oke, Korina? Ya, berarti semua hadir ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada tidak yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang materi apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada. Oh, Pak Tinggal, Transaksi silakan. penjualan jasa. Transaksi penjualan jasa dan transaksi piutang jasa, Bu, minggu lalu. Oh iya, betul ya, transaksi penjualan jasa dan piutang jasa. Nah, menurut kalian, adakah keterkaitan antara materi kita minggu lalu yaitu tentang penjualan dan piutang jasa dengan transaksi penerimaan kas? Ada, tidak Bu. keterkaitannya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ah, Kalau oke. terjadi penjualan jasa berarti ada penerimaan kas dong. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau ada penjualan berarti akan ada penerimaan kas. Karena materi minggu lalu dia berkaitan dengan materi yang akan Ibu bawakan, maka Ibu mau pesankan buat kalian. Jadi apabila Ibu menyampaikan materi ini nanti, harap kalian bisa memperhatikan dengan seksama. Jadi harus perhatikan terus ya. Oke. Nah, untuk itu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita yang akan dipelajari untuk pertemuan kali ini. Dasar kita ya di sini yaitu menganalisis transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank, kemudian melakukan entry transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank. Tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan pertama kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan menu yang digunakan untuk mengentry transaksi penerimaan kas di bank. Kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi penerimaan kas. Kemudian peserta didik dapat mengoperasikan program komputer akuntansi untuk mengentry transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank. Namun sebelum kita lanjut, Ibu menyampaikan setelah tujuan ini, Ibu ingin menyampaikan kriteria penilaian nanti. Untuk penilaian Ibu itu dimulai dari penilaian sikap, pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu tentang menu yang akan digunakan untuk mengentry transaksi penerimaan kas. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis penerimaan kas. Ketiga, langkah-langkah mengentry transaksi penerimaan kas. Di sini penerimaan kas buat perusahaan jasa itu diperoleh dari pendapatan atau hasil penjualan jasa. Contohnya tadi seperti jasa potong rambut yang dibilang Nyoman tadi, salon. Ya. Kemudian jenis-jenis transaksi penerimaan. Jenis-jenis transaksi penerimaan di sini ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, kemudian penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan, penerimaan piutang karyawan, penerimaan dividen. Nah, selanjutnya di kolom Edmodo kalian saya persilakan untuk menonton videonya, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya
tentang bagaimana langkah-langkah untuk mengatur transaksi penerimaan kas pada Mayop, dan kemudian diskusikan juga di situ jenis-jenis penerimaan kas yang ada di perusahaan jasa. Paham ya? Paham, Ibu. Apa tuh kelompoknya, Bu? Ya, gunakan saja kelompok yang minggu lalu. Oke, 20 menit lagi kita akan kembali ke room meeting ini ya. Siap, Ibu. Siap. Sekarang silakan berkumpul dengan teman-temannya di rumah masing-masing. Silakan, gimana Korin? Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa penerimaan kas itu menggunakan menu banking, lalu kemudian kita pilih receive money. Ya. Nah, di situ kita masukkan data sesuai dengan dokumennya. Untuk yang pertama itu, di atasnya kita ganti dengan cash on hand, karena penerimaannya langsung di tangan, tidak langsung disetor ke bank. Lalu kemudian jangan lupa dilakukan teks inklusifnya. Ya, oke. Setelah itu nomor buktinya 01, lalu kemudian tanggalnya 2 Januari 2017. 2 garis miring 01 garis miring 2017. Lalu kemudian jumlahnya di on receive-nya 200.000. Terus 200.000, kemudian memonya penerimaan jasa potong rambut. Penerimaan jasa potong rambut, lalu kemudian di akun numbernya, karena yang di atas itu sudah yang ada di debit, berarti yang di bawah yang kredit itu apa ya jasanya dia, hair cutting Ibu, atau pendapatan potong rambut. Ya, 4.900. Lalu kemudian jumlahnya sama seperti yang di atas. Out of balance-nya sudah 0. Sebelum record, tekan Ctrl R dulu, Bu. Cash on hand pada hair cutting ya, pendapatan hair cutting. Oke. Lalu sudah diklik OK, lalu di record. oke, ikut. Sekarang kalau melihat penyampaian dari Korin sudah bisa dipahami, Bisa, Ibu. Ibu mau tanya dulu. Siapa yang bisa jawab, nanti Ibu kasih pulsa. Aku. Ya, pertanyaannya. Saya, Bu. Yang beda kalau misalnya kita mau isi penerimaan kas itu kan dalam bentuk kas dan dalam bentuk cek. Perbedaannya di mana? Siapa yang mau jawab, nanti Bu kirim pulsa. Saya, Bu. Oke, apa? Novi, ayo Ibu kasih kesempatan. Bedanya itu kalau misalnya pakai yang cash dalam di tangan perusahaan pakainya cash on hand. Kalau misalnya pakai yang di bank berarti pakainya nama bank atau namanya cash on bank gitu. Betul sekali. Nah, sekarang siapa mau menyimpulkan sebelum kita menyelesaikan ini? Siapa mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Patricia, silakan. Jadi, kesimpulannya, transaksi penerimaan perusahaan jasa itu ialah pendapatan dari hasil pelayanan jasa kepada pelanggan. Kemudian jenis-jenis transaksinya ada dari pendapatan sewa, pendapatan bunga, penerimaan piutang. Kemudian langkah-langkah untuk menginput transaksi penerimaan kas di Mayop itu, klik menu banking yang pertama, kemudian selanjutnya klik receive money, isi informasi transaksi sesuai bukti, kemudian klik record. Itu Bu, jalannya. Nah, betul sekali. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu mau menyampaikan dulu untuk pertemuan berikutnya, untuk tugas, itu sudah Ibu masukkan di Edmodo ya. Nanti setelah Ibu tutup, kalian bisa langsung mengerjakan. Dan materi pertemuan minggu depan itu masih berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang pengeluaran kas. Jadi nanti dibaca lagi modul yang sudah Ibu upload itu. Semangat ya. Oke. Novi, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita selesai belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Sudah, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.